Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyut ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini saya dan yang melihat mendengarkan YouTube ini dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apapun, dan bisa bercengkrama dengan keluarga penuh kebahagiaan. Masya Allah, la quwata illa billah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat, minimal dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, dan mudah-mudahan kita dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, tema kita kali ini adalah akhlak dan ilmu. Dalam Islam, akhlak dan ilmu memiliki hubungan sangat-sangat erat. Karena beberapa poin penting di dalam keduanya adalah kita harus tahu dulu definisi akhlak. Akhlak adalah berasal dari kata khuluq yang berarti tabiat atau sifat. Akhlak adalah karakter atau perilaku seseorang dalam berinteraksi dengan sesama manusia, alam, dan Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Akhlak mencakup sikap-sikap seperti jujur, amanah, sabar, rendah hati, dan adil. Dan perlu kita tahu juga tentang ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh melalui proses belajar. Dalam konteks Islam, ilmu sangat dihargai dan dipandang sebagai cahaya yang menerangi kehidupan seseorang. 3 pilar di dalam agama Islam: iman, ilmu, amal. Iman sudah tidak perlu kita terangkan karena cukup jelas dengan rukun iman yang ada 6 itu, dan juga apa itu iman sudah ada di dimensinya. Nah, ilmu ini perlu kita perjelas, diperdalam lagi, karena antara akhlak dan ilmu ada kaitannya. Iman ilmu punya tapi tidak amal, tidak ada artinya. Maka kunci yang terakhir dari seorang Islam adalah selain mereka punya iman, mereka punya ilmu. Dan iqra, bacalah, wajib kita ngejar ilmu. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Berarti memang kita harus mengeksplor diri untuk mengejar ilmu. Namun setelah iman didapatkan, ilmu didapatkan, jangan lupa mengamalkan. Bagaimana hubungan antara akhlak dan ilmu? Akhlak itu lebih utama. Dalam Islam, akhlak yang baik memiliki kedudukan yang sangat tinggi, bahkan lebih utama daripada ilmu pengetahuan. Ilmu tanpa akhlak yang baik tidak memiliki nilai yang sempurna. Ilmu berarti tanpa akhlak. Apa yang terjadi kalau ilmu tanpa akhlak? Ilmu tanpa akhlak bisa menjadi alat yang berbahaya. Seorang ilmuwan yang tidak berakhlak bisa saja menyalahgunakan ilmunya untuk tujuan yang buruk. Kalau begitu, tujuan akhlak dan ilmu itu apa? Mencapai kebahagiaan. Tujuan akhir daripada ilmu pengetahuan adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Akhlak yang mulia adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari ajaran Islam. Dan ia lebih utama daripada ilmu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini adalah dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak. Masya Allah. Yang berikutnya, akhlak dalam tujuan akhlak dan ilmu menjadi teladan. Seorang muslim yang berakhlak baik tidak hanya untuk menjadi contoh yang baik di hadapan sesama, tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Carut marutnya dunia, carut marutnya Indonesia, carut marutnya rumah tangga, carut marutnya sekitar kita, itu karena adanya akhlak yang tidak menteladani bagaimana Rasul berakhlak. Jujur, adil, amanah, dan seterusnya. Fatona, amanah, sidik, tabligh. Itu adalah bagaimana contoh-contoh Rasulullah SAW memberikan pengajaran akhlak kepada kita semua. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak ada seorang pun
sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan pahala seorang mukmin di hari kiamat dibandingkan dengan akhlak yang mulia. Masya Allah. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Saya ulangi sekali lagi, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan pahala seseorang mukmin di antara di hari kiamat dibandingkan akhlak yang mulia. Maka kedudukan akhlak sudah cukup jelas. Bahkan tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah menyempurnakan sebaik-baik akhlak. Riwayat Al-Baihaqi dan Al-Basyar. Ini menjadikan introspeksi kita semua, khususnya saya pribadi. Bagaimana sekitar kita, bagaimana diri kita kesehariannya, bagaimana kita dengan suami, dengan istri, dengan orang tua kepada anak, bagaimana kita di lingkungan dengan bertetangga, berkomunitas, kita di komunitas, lembaga, perusahaan atau apapun, bagaimana kita berkehidupan di berbangsa, di Indonesia khususnya atau secara detail di seluruh dunia. Ciri orang mukmin, orang Islam, orang beriman adalah akhlak yang mulia. Jika ada di antara kita belum berakhlak mulia, masih ada waktu. Sebelum kita meninggal, masih ada waktu untuk bebenah. Maka dari itu, dengan saluran channel ini, saya mengimbau diri saya, mengajak semua yang hadir ini, ayo kita lakukan akhlak sedini mungkin, secepat mungkin. Kita perbaiki yang kemarin, yang suka bohong, stop. Yang suka curang dalam berdagang, suka curang dalam apapun, stop. Yang tidak amanah, tidak adil, stop. Kenapa? Karena ukuran orang beriman justru di akhlak ini. Semoga dengan materi akhlak dan ilmu ini, kita semakin paham dan mengerti. Kita tunggu aplikasi berikutnya apa? Amal kita. 3 pilar dalam agama Islam, iman, ilmu, amal. Kalau kita bisa seperti itu, insya Allah itulah orang-orang yang luar biasa. Tidak saja di dunia, tapi juga di akhirat nanti. Semoga kita bisa mengamalkan semua ilmu yang kita dapatkan dari semua guru-guru kita, sahabat-sahabat kita, dan semua yang kita pelajari. Mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi Allah. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.